Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu RD Billy Parancika MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Nandira Nanda Azhari dengan NIM 4424 1281 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 kelas Ilmu Komunikasi kelas 441D01 akan menyampaikan materi tentang ragam dan laras bahasa. Dan sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini yang pertama ada Dena Amalia dengan NIM 4424 1434. Yang kedua ada Fadil Aziz dengan NIM 4424 1083 dan Ulfa Wulandari 4424 1472. Syabdade Rafid 4424 1327 dan Najwa Iren 4424 1393. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya kepada presentator pertama oleh Fadil Aziz yang akan menjelaskan tentang pengertian dari ragam bahasa. Dipersilahkan. Oke, baik. Jadi, ragam bahasa itu menurut KBBI 2003 itu varian bahasa atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Pada presentator selanjutnya yaitu Syabdade Rafid yang akan menjelaskan tentang ragam bahasa menurut para ahli dan jenis-jenis ragam bahasa. Dipersilahkan. Selanjutnya ada ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bachman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Yang kedua, menurut Rohman tahun 2013, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda berdasarkan topik yang sedang dibicarakan dan juga menurut media pembicaraannya. Yang ketiga, menurut Waridah tahun 2015, ragam bahasa adalah wujud dari pemakaian bahasa yang berbeda-beda oleh penutur karena adanya faktor-faktor tertentu. Yang keempat, menurut Setiawati tahun 2019, ragam bahasa adalah tuturan yang berkaitan dengan masyarakat dalam melakukan suatu interaksi dengan individu yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Menurut Hoyer dan Agustina tahun 2004, ragam atau variasi bahasa diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu ragam bahasa dari segi penutur, ragam bahasa dari segi pemakaiannya, ragam bahasa dari segi keformalan, dan ragam bahasa dari segi sarana. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa dari segi penutur. Poin A, idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan. Idiolek berkenaan dengan warna, suara, gaya bahasa, susunan kata, dan lain-lain. Contoh dari salah satu ragam bahasa dari segi penutur idiolek ini yaitu sifat seseorang yang untuk menonjolkan khas atau ciri dari seseorang itu, seperti jargon yang dibicarakan oleh suatu individu atau orang tersebut. Yang kedua, poin B, dialek. Dialek yaitu ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif ada pada suatu wilayah tempat tertentu. Dialek dapat disebut juga sebagai dialek areal, geografi, dan regional. Yang ketiga, kronolog atau temporal. Ragam bahasa yang digunakan pada kelompok tertentu terdapat perbedaan dalam segi lafal, ejaan, atau morfologi. Yang keempat ada dialek sosial atau sosiolek. Ragam bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya atau ragam bahasa yang bersangkutan langsung dengan pekerjaan. Contoh dari dialek sosial ini bisa dilihat dari atau tujuan dari dialek sosial ini satunya yaitu menunjukkan perbedaan kelas sosial. Contohnya seperti gelar yang ada di depan nama Prof untuk membedakan Prof dengan dokter jika dokter DR seperti itu. Pada presentator selanjutnya, Dena Amalia yang akan menjelaskan tentang mengenai jenis-jenis ragam bahasa. Dipersilahkan.
Selanjutnya jenis ragam bahasa dari segi pemakaian. Yang A itu ada ragam bahasa sastra atau ragam bahasa yang lebih menekankan penggunaannya pada kebahasaan. Yang B ada ragam bahasa militer, ragam bahasa yang memiliki sifat tegas dalam pemakaiannya. Yang C, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Yang D, ragam bahasa jurnalistik atau ragam bahasa yang bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Selanjutnya ada ragam bahasa dari segi formalitas. Yang A ada ragam beku atau formal karena pola maupun katanya sudah dirancang pasti dan tidak bisa diubah lagi. Contohnya dalam pelaksanaan upacara kenegaraan. Yang B ragam resmi. Ialah ragam bahasa yang digunakan hanya pada acara resmi. Contohnya seperti surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, dan lain-lain. Ragam resmi sama juga dengan ragam beku, hanya digunakan pada dalam keadaan resmi. Yang C, ragam santai, ialah ragam bahasa yang digunakan pada kehidupan sehari-hari, kepada teman, kerabat, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Yang terakhir atau D, yaitu ragam bahasa usaha, ialah ragam bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Pada presentator selanjutnya, Najwa Iren yang akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis ragam bahasa. Dipersilahkan. Jenis-jenis ragam bahasa berikutnya yaitu ragam bahasa segi sarana. Pertama, ragam bahasa lisan. Dalam berbahasa atau dalam menyampaikan informasi dilakukan secara lisan. Ragam bahasa lisan akan dibantu dengan unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada, suara, gerak-gerik, tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gerakan-gerakan fisik lainnya. B. Ragam bahasa tulis. Dalam hal ini, ragam bahasa tulis digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Pada ragam bahasa tulis, tidak dibantu dengan unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada, suara, gerak-gerik, tangan, gelengan kepala. Namun sebagai gantinya dieksplisitkan secara verbal. Pada presentator selanjutnya yaitu Dena Amalia yang akan menjelaskan mengenai fungsi ragam bahasa. Dipersilahkan. Fungsi ragam bahasa adapun fungsinya itu menyatukan berbagai bahasa di Indonesia sebagai simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Adapun beberapa fungsinya sebagai berikut. Pertama ada bahasa resmi negara, kedua bahasa pengantar pendidikan, ketiga alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, dan terakhir atau keempat, alat pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada presentator selanjutnya yaitu Najwa Iren yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari laras bahasa. Dipersilahkan. Laras bahasa. Menurut Esti Royani dalam buku yang berjudul Ajar Bahasa Indonesia tahun 2023, laras bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam konteks tertentu. Dalam bahasa Inggris, linguistic register adalah ragam bahasa yang digunakan hanya pada suatu konteks atau bidang pemakaian tertentu. Akan tetapi, laras bahasa memiliki definisi yang mirip tetapi berbeda dengan ragam bahasa, yaitu persamaannya ialah keduanya sebagai alat untuk komunikasi dan ekspresi diri. Perbedaannya adalah ragam bahasa muncul akibat pemakaian bahasa, sementara laras bahasa merupakan penyesuaian bahasa dengan penggunaannya. Laras bahasa lebih mengutamakan pemakaian bahasa bila dibandingkan dengan ragam bahasa. Pada presentator selanjutnya, Ulfa Wulandari yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis laras bahasa dan fungsi laras bahasa. Dipersilahkan. Jenis-jenis laras bahasa dikutip dari buku Karya Tulis Ilmiah Sosial 2016 karya Yunita Winarto. Ada banyak laras bahasa yang bisa kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, laras jurnalistik. Ialah laras bahasa yang berhubungan erat dengan bidang jurnalistik. Laras berita bisa berbeda dengan jurnalistik lainnya seperti opini atau fitur. Yang kedua, laras iklan atau laras bahasa iklan ialah laras yang berbeda jauh dengan laras jurnalistik atau berita karena laras iklan bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk konsumen. Yang ketiga, laras sastra ialah laras yang digunakan sesuai dengan jenis karya sastranya, sebab ada karya sastra, jenis fiktif, dan ada pun yang fakta. Fungsi laras bahasa.
yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau penonton, mengaruhi dan membentuk tanggapan pembaca atau penonton agar melakukan tindakan tertentu, menarik perhatian pembaca atau penonton agar tertarik pada isi atau pesan yang disampaikan, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme penulis atau pembicara. Pada presentator selanjutnya, Fadil Aziz yang akan memaparkan kesimpulan dari materi yang kita presentasikan. Dipersilahkan. Oke, jadi demikian definisi ragam bahasa adalah wujud dari pemakaian bahasa yang berbeda-beda di masyarakat dalam melakukan suatu interaksi antar individu berdasarkan topik dan media pembicaraan atau lawan bicaranya. Laras bahasa memiliki definisi yang mirip tetapi berbeda dengan ragam bahasa, yaitu persamaannya ialah keduanya sebagai alat untuk komunikasi dan untuk mengekspresikan diri. Perbedaannya adalah ragam bahasa muncul akibat pemakaian bahasa, sementara laras bahasa merupakan penyesuaian bahasa dengan penggunaannya. Laras bahasa lebih mengutamakan pemakaian bahasa bila dibandingkan dengan ragam bahasa lainnya. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kami buka sesi tanya jawab yang dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya melalui WA Grup Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu dosen RD Billy Parancika MPD dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi hingga akhir. Saya cukupkan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.